Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan selamat sore kepada Ibu Meta Bara Brutu selaku dosen penguji saya pada hari ini. Hari ini saya akan memaparkan mengenai hasil dari program praktik kerja lapangan saya pada posisi konten intern di PT Kuka Home Furniture Indonesia. Dengan judul laporan yaitu implementasi strategi konten marketing pada media sosial TikTok di PT Kuka Home Furniture Indonesia. Selanjutnya, latar belakang dari saya melakukan magang di PT Kuka Home ini karena adanya fenomena perkembangan digital yang mendorong perusahaan memanfaatkan media sosial dan e-commerce sebagai strategi pemasaran. Dan juga konten digital itu sekarang menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan brand awareness dan engagement. Lalu untuk permasalahannya sendiri itu adanya persaingan konten di media sosial yang emang semakin tinggi dan juga adanya perbedaan karakteristik eh, audiens di beberapa akun yang membutuhkan strategi konten yang sesuai dengan akun tersebut dan target audiens tersebut. Lalu untuk fokus PKL sendiri, fokus saya yaitu pada implementasi konten marketing melalui pengelolaan konten digital dan media sosial di PT Kuka Home Furniture Indonesia. Berikut profil perusahaan tempat saya magang. Jadi PT Kuka Home Furniture Indonesia ini perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce dan digital commerce dengan fokus pada penjualan serta pemasaran produk melalui platform digital. Dan perusahaan Kuka Home ini dia mengelola berbagai kategori produk. Jadi kayak ada home living and furniture, terus ada tekstil rumah tangga juga, kayak spray, bed cover, selimut. Lalu ada beberapa produk fashion juga. Dan dalam menjalankan bisnisnya itu, perusahaan Kuka menggunakan berbagai kanal digital kayak Shopee, TikTok Shop, dan beberapa media sosial kayak Instagram buat mendukung aktivitas penjualan, pemasaran, ataupun brand awareness. Untuk visi, misi, dan budaya perusahaan PT Kuka Home Furniture sendiri, untuk visinya itu adalah menjadi platform e-commerce terdepan di Asia Tenggara yang dikenal atas inovasi, orientasi pelanggan, dan keunggulan layanan dalam menciptakan pengalaman belanja online yang personal dan inspiratif. Untuk misinya sendiri yaitu meningkatkan interaksi dan kepuasan pelanggan melalui platform digital seperti TikTok Live dan Shopee Live. Terus memperkuat strategi brand and KOL campaign untuk meningkatkan visibilitas serta pengaruh merek, lalu mengoptimalkan sistem logistik dan quality control untuk memberikan layanan yang efisien dan berkualitas. Lalu untuk budaya perusahaannya sendiri, yaitu ada ethics, yaitu menjunjung tinggi etika dalam bekerja, lalu ada adaptif, mampu beradaptasi dengan perubahan, lalu ada open to critics and advice, yakni terbuka terhadap kritik dan saran, lalu ada engage to one another, yaitu membangun kolaborasi antar tim, serta professional communication, yaitu menerapkan komunikasi profesional. Untuk struktur organisasinya sendiri di sini bisa dilihat. Yang pertama itu ada CEO yang membawahi HR and Finance, lalu ada Operations Team, lalu ada divisi konten yaitu divisi tempat saya bernaung yang terdapat PIC konten, videographer, and video editor, lalu ada konten spesialis yaitu saya sendiri. Lalu ada juga Business Unit 1 itu Unitu, lalu ada e-commerce, ads, produk, dan ada Business Unit 2 yaitu Raja Kali. Untuk teknis pelaksanaan magangnya sendiri, saya eh, melakukan magangnya itu work from office ya. Jadi dari Senin sampai Jumat, lokasinya sendiri itu di DTG Tower, di daerah Pantai Indah Kapuk. Lalu periodenya itu selama 4 bulan sesuai ketentuan, mulai dari 9 Februari sampai 8 Juni 2026. Jadi magang saya sudah selesai 1 bulan yang lalu. Untuk jadwal kegiatan hariannya sendiri itu ada dari hari Senin sampai Jumat dengan jam operasional itu dari jam 9 sampai jam 6. Selanjutnya untuk lingkup pekerjaan saya sendiri di sebagai konten intern di divisi konten itu saya memiliki tanggung jawab untuk melakukan content research and trend monitoring pastinya buat akun-akun yang saya handle. Lalu saya juga
melakukan penyusunan konten planning dan skrip konten harian. Lalu saya juga memproduksi konten digitalnya mulai dari syuting, pengambilan footage, dan voice over juga. Lalu saya juga yang melakukan distribusi dan publikasi konten pada akun TikTok maupun mirroring ke platform Shopee. Lalu saya juga melakukan pengelolaan akun TikToknya yang saya handle mulai dari monitoring, evaluasi, dan juga analisis performa kontennya. Dan yang terakhir, saya juga melakukan penyusunan untuk weekly report dan monthly performance review buat di setiap minggu dan di setiap sebulan sekali gitu. Dengan tools yang saya gunakan dalam pekerjaan saya itu ada aplikasi Lark, TikTok, Shopee, dan kadang saya juga menggunakan bantuan ChatGPT, lalu ada uh, spreadsheet and Google Doc. Selanjutnya untuk workflow kerja saya sendiri di PT Kuka itu biasanya saya mulai dari riset ide kontennya dulu. Untuk akun yang saya handle, saya lihat gimana sih eh, konten yang dibutuhkan dan yang sesuai dengan target audiens saya. Lalu selanjutnya saya menggunakan lalu selanjutnya saya melakukan content planning untuk akun tersebut. Lalu jika sudah saya lakukan content planning, sudah dibuat brief script kontennya, kita lanjut ke syuting kontennya. Lalu setelah itu lanjut ke proses editing yang dibantu oleh video editor dengan saya yang memberi brief dan arahan kepada video editor tersebut. Lalu selanjutnya saya akan mengirimkan hasil video editannya ke PIC. Jadi di sini saya menunggu approval dari PIC. Jika memang sudah aman, maka akan saya lanjutkan ke upload konten dan jika ada beberapa revisi, maka akan dilakukan revisi konten yang akan saya alihkan kembali ke video editor, baru saya mulai baru saya lanjutkan lagi ke PIC gitu, kurang lebihnya. Lalu selanjutnya untuk pekerjaan saya sendiri seperti yang saya sebutkan tadi, biasanya saya melakukan content planning dan pembuatan konten script bisa dilihat sebagai contoh konten plan dan brief konten per account yang saya taruh di gambar. Lalu selanjutnya, jika sudah, saya lanjut ke produksi konten digital. Dan di produksi ini saya mulai dari persiapan produksi konten, itu saya persiapkan alat-alatnya, setup tempatnya, lalu selanjutnya mulai pengambilan footage-nya. Lalu selain itu, selain saya sebagai konten spesialis yang mendirect konten tersebut, saya juga terkadang bertugas sebagai talent konten, baik untuk konten saya sendiri ataupun membantu konten spesialis lainnya. Lalu jika diperlukan, saya juga melakukan voice over untuk konten yang saya buat gitu. Dan di PT Kuka Home Furniture sendiri ini, saya juga diberi kesempatan untuk melakukan beberapa campaign. Jadi saya diikut sertakan dalam campaign Ramadan yang dilakukan di Villa di Casa de Factoria. Di situ saya dengan konten spesialis lain dan juga video editor dan videographer, kita melakukan syuting buat beberapa konten perusahaan uh, yang berhubungan dengan Ramadan. Lalu selanjutnya, saya juga melakukan campaign Comfort Anywhere untuk produk perusahaan yaitu jaket selimut. Jadi kontennya itu, campaignnya itu saya pakai produk tersebut di beberapa lokasi di daerah Blok M, jadi di restoran, di public transport, di eh, taman, pokoknya di public space. Jadi menekankan gimana menggunakan eh, jaket yang bisa dipakai di mana-mana supaya apa memberikan kesan kenyamanan pada jaket tersebut gitu. Lalu saya juga berkesempatan untuk men-tag konten pop-up store di daerah Kemang Village. Saat itu jadi
produk brand unit itu sedang membuka konten pop-up sedang membuka pop-up store di daerah Kemang Village. Jadi saya berkesempatan untuk melakukan syuting konten juga bersama KOL. Lalu selanjutnya saya lanjutkan ke upload dan distribusi konten. Jadi biasanya saya tadi kan udah approval oleh PIC, lalu biasanya langsung saya upload di TikTok dengan uh, jam kon dengan upload jam konten yang udah disesuaikan. Uh, nah, terus saya juga mengoptimalkan kontennya melalui penulisan captionnya, lalu SEO keywordnya, hashtag, serta pastinya saya tambahkan juga keranjang kuning karena emang perusahaan kami itu menekankan hard selling pada setiap video-video yang diupload. Lalu jika sudah, biasanya akan saya mirroring ke platform Shopee. Jadi video-video di TikTok itu kita masukin juga ke Shopee buat memperluas jangkauan promosinya. Lalu setelah itu pastinya saya juga harus melakukan monitoring akun. Jadi akun yang saya handle itu biasanya saya cek berkala evaluasi performa kontennya berdasarkan data insight di aplikasi TikTok. Dan saya juga menganalisis metrik kayak views-nya, likes-nya, komen, dan share buat saya lihat keefektivitas konten yang saya buat. Lalu biasanya setelah dicek kalau misalnya sudah ada hasilnya seperti di gambar itu di weekly report konten. Jadi konten dengan engagement yang tinggi biasanya bakal saya jadikan referensi buat pengembangan ide-ide konten selanjutnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah evaluasi dan pelaporan kinerja. Jadi, seperti yang saya bilang, jadi di setiap minggu itu saya bakal ngerjain weekly report atas tugas-tugas saya yang udah saya lakukan di minggu tersebut. Jadi, berapa konten yang udah saya buat, kuantitinya berapa, lalu apakah ada kesulitan. Jadi, bakal ada di weekly performance dan di setiap bulannya juga ada monthly performance dengan evaluasi yang sama gitu, kurang lebihnya. Lalu selanjutnya saya masuk ke analisis pekerjaan, yaitu di sini dari implementasi strategi konten marketing pada media sosial TikTok di PT Kuka Home Furniture Indonesia. Jadi di sini ada teori yang saya gunakan, yaitu teori konten marketing strategi merupakan strategi pemasaran melalui proses perencanaan, pembuatan, dan distribusi konten yang relevan untuk menarik target audiens serta mendorong tindakan konsumen. Nah, lalu implementasinya apa yang udah saya lakukan? Saya melakukan konten research and trend monitoring di saat magang, lalu saya juga membuat penyusunan konten planning dan script, lalu saya juga sudah melakukan produksi konten, mulai dari syuting, footage, dan sebagai talent juga, lalu melakukan voice over, lalu saya juga sudah melakukan upload konten TikTok dan distribusi juga ke platform Shopee, dan saya juga mengevaluasi dan monitoring performa kontennya secara berkala. Nah, dari hasil analisis tersebut, saya bisa melihat penerapan strategi konten marketing itu emang perlu disesuaikan dengan karakteristik dari brandnya, lalu juga dari target audiensnya, dan juga dari tren media sosial, supaya konten yang kita buat itu lebih relevan dan efektif. Dan hasilnya, jadi saya berhasil menghasilkan konten digital buat beberapa brand perusahaan, saya juga mendukung konsistensi publikasi konten pada platform TikTok maupun Shopee, dan saya juga memperoleh insight mengenai proses pengelolaan konten dari perencanaan hingga ke evaluasi. Lalu analisis yang kedua yaitu implementasi strategi sosial media manajemen pada media sosial TikTok di PT Kuka Home Furniture Indonesia. Dengan teori, sosial media manajemen merupakan proses mengelola aktivitas media sosial melalui perencanaan konten, publikasi, interaksi dengan audiens, serta evaluasi performa. Dengan implementasi yang saya sudah lakukan, yaitu mengelola akun TikTok beberapa brand di perusahaan, lalu saya juga melakukan upload konten yang sesuai jadwal, saya juga membuat caption, hashtag, SEO keyword, dan menambahkan keranjang kuning juga. Lalu saya juga melakukan monitoring performa melalui weekly report.
Jadi analisisnya yaitu pengelolaan akun yang konsisten membantu perusahaan menjaga identitas brand serta meningkatkan engagement audiensnya. Dengan hasil yang saya dapatkan yaitu saya memahami pengelolaan akun berdasarkan karakteristik setiap brandnya dan saya juga membantu mengoptimalisasi distribusi konten digital di perusahaan. Untuk hambatan dan solusi, saya selama magang, pastinya saya mengalami beberapa hambatan dan saya juga sudah menerapkan beberapa solusi. Untuk hambatan yang pertama itu ada perubahan tren konten media sosial yang emang bisa dibilang tuh cepat banget. Jadi saya perlu menyesuaikan ide dan konsep kontennya juga secara cepat. Dengan solusi saya, biasanya saya pastinya ngelakuin riset itu secara rutin, riset trennya. Jadi, referensi konten-konten saya tetap relevan juga dengan target audiens gitu. Lalu yang hambatan yang kedua, ada perbedaan karakteristik setiap brand yang dikelola, sehingga membutuhkan penyesuaian konsep konten. Seperti yang udah saya tadi bilang juga, saya menghandle beberapa akun di perusahaan. Jadi di setiap akun itu, walaupun produk yang dijual kurang lebihnya sama, tapi target audiensnya tuh berbeda. Jadi pastinya saya harus mempelajari karakteristik dari brandnya dulu, terus dari produknya, dan saya juga memahami target audiensnya sebelum saya membuat konsep kontennya. Jadi di setiap akun, setiap videonya itu nggak bisa disamaratakan. Lalu yang ketiga pastinya keterbatasan waktu dalam proses produksi dan penyelesaian konten sesuai target yang ditentukan. Jadi karena emang quantity yang lumayan banyak di setiap harinya, jadi sebenarnya waktunya terbatas, tapi harus tetap diselesaikan juga sesuai target yang udah diminta oleh perusahaan. Jadi pastinya solusi dari saya itu ngebuat planning kontennya dulu, terus saya juga menyusun prioritas pekerjaan saya, dan yang terakhir saya juga mengatur timeline produksinya. Biasanya saya atur bersama videographer dan video editornya juga. Lalu yang terakhir pastinya kan kadang konten tuh nggak langsung approval. Jadi pastinya ada revisi, bisa dari mungkin beberapa footage-nya yang kurang atau dari beberapa editingnya. Jadi biasanya solusi dari yang saya lakukan itu biasanya saya koordinasi lagi dengan tim saya, dengan video editor, dengan videographer, dan biasanya saya juga menyesuaikan konten saya dengan feedback-feedback yang sebelumnya udah diberikan oleh PIC gitu. Selanjutnya di sini ada rekomendasi yang saya berikan kepada perusahaan, yaitu yang pertama ada untuk perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan strategi konten marketing dengan melakukan evaluasi performa konten yang pastinya secara berkala. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan koordinasi antar tim agar proses perencanaan hingga produksi kontennya berjalan lebih efektif. Lalu yang terakhir yaitu mengembangkan variasi konten yang lebih kreatif dan mengikuti perkembangan tren media sosial untuk meningkatkan engagement audience. Lalu untuk program studi sendiri, program studi dapat terus memperluas kerjasama dengan perusahaan digital supaya mahasiswanya memperoleh pengalaman praktik yang relevan dengan perkembangan industri juga. Lalu yang kedua, memberikan pembekalan lebih lanjut terkait digital marketing, content creation, ataupun social management sebelum dilaksanakannya PKL. Dan selanjutnya di sini bisa dilihat dokumentasi selama saya magang di PT Kuka Home Furniture Indonesia. Sekian pemaparan dari hasil laporan saya selama magang di PT Kuka Home Furniture Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.